Baik Ibu, ada pertanyaan yang saya ingin ajukan terkait kepemimpinan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Atau hubungannya dengan moral? Lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah. Biasanya sih itu yang sudah dialami atau dilaksanakan, biasanya untuk identifikasi sendiri itu ada, bisa langsung dari guru ke ibu minta pendapat atau minta arahannya, ada juga mungkin ibu langsung observasi ke dalam kelas. Nah, untuk mengidentifikasi perilaku atau etika-etika yang mungkin bisa mengurangi keseimbangan kondisi pembelajaran, seperti umpamanya di dalam kelas ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu juga kan mengganggu perilaku anak yang ABK, mungkin berbeda dengan anak yang lain. Jadi memang bisa dari langsung gurunya, kemudian observasi langsung ke dalam kelas atau lingkungan anak sekolah. Ibu kalau untuk mengambil keputusannya gitu ya, terutama pada kasus-kasus yang situasinya benar lawan benar gitu. Soalnya Ibu ada situasi yang Ini bahasa melibatkan benar, dua. ini benar ya. Jadi dua-duanya situasinya benar. Dua-duanya berkepentingan. Nah, itu gimana ambil keputusan? Nah, ini biasanya ibu panggil, kalau umpamanya melibatkan anak ya, Betul. biasanya dari anak. Biasanya dengan guru selesaikan, kedua anaknya dipanggil, kemudian dengan gurunya. Kalau umpamanya masih berlanjut di kelas atau di luar kelas, biasanya akan, kalau dibiarkan tanpa ada bimbingan orang tua, itu akan jadi panjang. Oleh karena itu biasanya untuk cepat selesai atau bukan selesai, untuk menyelesaikan ya, dipanggil orang tuanya, dikemukakan perilaku yang menyimpang gitu. Tapi dua-duanya anak kita, jadi kita menganggapnya itu dua-duanya benar dan tidak ada juga yang salah gitu. Betul. Oleh karena itu kita panggil kedua orang tua ini dengan guru bareng dengan orang anak-anaknya juga, permasalahan seperti ini. Nah, nanti dicari kesalahpahamannya itu di mana. Nah, dengan duduk bareng itu akan tahu salahnya di mana, letak biasanya komunikasi yang salah atau informasi yang salah. Nah, akhirnya maka nanti akan ada titik terang. Biasanya gitu, dengan duduk bareng antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, kalau umpamanya dikhawatirkan berlanjut di luar, nah itu harus perlu dua-duanya sepakat dalam satu opini. Oh, jadi itu prosedurnya biar ada tantangannya biasanya ketika memecahkan masalah. Tantangannya bila nih, kalau dan biasanya yang sulit itu adalah dari pihak keluarga, dari orang tua siswa itu merasa bahwa anak mereka yang paling benar. Itu tantangannya gitu. Jadi masing-masing merasa tidak mau mengerti lah, jadi merasa menang sendiri, akhirnya guru yang disalahkan. Nah, itu kan tantangan berat bagi kita, harus mendamaikan orang tua, sedangkan kan kita fokusnya ke anak, tapi ya orang tua juga mempengaruhi anak. Jadi intinya harus orang tuanya juga orang tuanya dulu sama-sama egonya diturunkan demi perkembangan anak gitu. Nah, itu yang penting orang tua. Kalau anak mah mudah, guru juga cepat, itu di orang tua kan. Ada yang mempermudah Bu? Ada faktor yang permudah Ibu mengatasi rintangan dari Ibu sendiri? Ada, bila informasi udah jelas. Kedua, ibu juga suka diskusi entah dengan ahli pendidikan yang ahlinya ya, atau dengan konselor sekolah seperti pengawas pembina, atau kita melakukan studi tiru ya, untuk mengadopsi atau mengambil permasalahan yang ada nih, kira-kira biar cepat selesai. Jadi kita Kolaborasi dalam Bu ya? Kolaborasi dengan guru, dengan pembina, pengawas, dengan pembina, juga dengan sekolah lain. Seperti kita nih suka studi tiru itu ke arah Mabrur, karena dia punya sekolah yang sekolah reguler campur
disatukan dalam satu waktu dan satu tempat gitu. Kalau di awal kan ada pelatihan itu, jadi kita bisa menganalisa kira-kira mana yang bisa diadopsi oleh sekolah kita. Itu tuh bisa mudah kalau jadi kalau ada masalah di sini tuh kita kolaborasi dengan insya Allah mudah. Terakhir Bu, dari semua yang tadi Ibu ungkapkan itu apa hal yang hal yang paling mempermudah Ibu untuk menyelesaikan kasus yang sifatnya dilematik? Yang paling mudah Tadi barang kan ya. hidup bareng jadi musyawarah Bu ya. Itu yang paling mudah dapat solusi gitu Bu ya. Ya, terus kan nanti kalau umpamanya anak masih tetap begitu, susah untuk menerima siapa dirinya kan. Dalam pendidikan tuh kalau ada dua yang merasa benar-benar bertentangan, itu ya, penyelesaiannya adalah kedua-duanya akan merasa jadi kedua-duanya itu kalau ada keseimbangan atau tidak ada adaptasi atau mengerti satu sama lain, bisa memahami satu dengan yang lain, itu lebih mudah. Kalau umumnya terjadi terus-terusan begitu, kita kembali lagi ke orang tua. Tapi itu mah jarang terjadi dan hampir tidak pernah terjadi. Hampir tidak pernah terjadi Bu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu untuk jawaban-jawabannya sangat menginspirasi. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Baik, kita akan kembali, sesinya sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke wawancara bersama kepala sekolah yang selanjutnya. Mari kita saksikan. Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Isrukmanah. Kita akan mulai pertanyaannya Bu ya. Ada 7 pertanyaan Bu. Jadi saya akan memberikan pertanyaan mengenai dilema etika gitu ya. Baik, pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya melakukan dengan identifikasi melalui 5 langkah, yaitu 1. Analisis situasi. Yang nomor 2-nya identifikasi nilai yang bertentangan. Yang ketiga dengan pertimbangan dampak. Dan yang keempat konsultasi dengan pihak terkait. Dan yang kelima pertimbangan prosedur. Itu. Ya, pertanyaan nomor 2 Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti apa? Keputusan diambil mempertimbangkan berbagai hal, berusaha mengakomodir tujuan sekolah. Jadi tetap tujuan sekolah yang paling penting ya Bu ya? Tujuan sekolah yang paling penting. Baik. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Ibu selama ini untuk mencari solusi dari setiap permasalahan? Oh, yang pertama dengan cara bermusyawarah dulu. Ya, terlebih dahulu didahulukan musyawarah. Diskusi dengan pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik. Oh, jadi Ibu selalu musyawarah dulu ya? Musyawarah dulu. Oh, jadi Ibu tidak langsung mengambil keputusan sepihak, tidak pernah? Oh, tidak. Jadi harus ada dua-duanya. Dan Ibu selalu mendengarkan masukan dari rekan, dari anak buah, mungkin dari guru gitu Bu ya? Oh, tentu. Bagus sekali. Dan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif atau berhasil dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang saya anggap penting. Ya. Tentu saja bagaimana keputusan diambil dengan cara-cara paling adil. Jadi Ibu mempertimbangkan keadilan dulu Bu ya. Jadi Adil dulu. Solusinya harus adil untuk semua orang, begitu mungkin Bu? Oh iya betul. Sangat baik. Dan itu bersambung pada jawaban sebelumnya bahwa Ibu selalu mengambil langkah-langkah musyawarah, begitu Bu ya? Begitu. Ya, nomor 5 Bu, pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merasa jadi sebuah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema dan etika, Bu? Ketika terdapat situasi benar, lawan benar.
Tapi sebagai pemimpin harus tetap membuat keputusan. Jadi berat Bu ya. Berat Jadi ketika sekali. ada dua kasus yang dua-duanya benar dan benar, Ibu bingung mau memilih yang mana tuh ya. Iya. Tapi Ibu caranya dengan musyawarah, dengan diskusi, dengan jadi Betul. dapat bisa menentukan keputusan yang paling baik Bu ya. Betul, betul. Pertanyaan nomor selanjutnya Bu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ada dengan berlatih membaca sikap, situasi, dan mendalami karakter setiap pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan itu Bu? Seperti guru mungkin ya? Bisa ngambil dari guru, bisa ngambil rekan, atau nanyakan bapak sendiri bisa menjawab. Seperti itu. Dan orang tua juga dilibatkan. Orang tua Bu? dilibatkan orang tua. Baik, sekian wawancara saya bersama Ibu Uis Rukmanah. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kita ketemu lagi lain waktu ya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.